Nah, sekarang kita bicara dimensinya, teman-teman. Kalau mau ngelola smart city itu apa yang harus dikelola? Nah, ada 6 ya. Ini yang harus direncanakan, harus dibangun, ada 6. Namanya ini model smart city dari gerakan 100 smart city Aptika Kemenkominfo 2017. 6 itu ada smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, smart environment. Jadi kota kabupaten yang ikut gerakan smart city, maka dia wajib menurut Kemenkominfo ini ya, wajib membangun dengan inovasi, teknologi kolaborasi di 6 hal. Pertama, smart governance, yakni itu ada subnya ya, teman-teman bisa lihat di bawahnya nih. Smart governance itu ada service, birokrasi, policy. Jadi dalam hal penyediaan layanan publik, dalam hal birokrasi, dalam hal pengambilan keputusan harus memakai teknologi, inovasi, kolaborasi ya, sehingga layanan publiknya sebenarnya pemerintahannya itu lebih baik. Kedua, smart branding. Kota kabupaten itu harus membranding ya, membranding, mempromotkan, mencari positioning dari kota kabupaten itu. Berbeda dari kota kabupaten lain di Indonesia maupun di luar negeri. Contoh nih saya tanyain ke teman-teman ya, kira-kira kota Semarang itu kalau nyebut kota Semarang ingat apa? Kalau nyebut Kabupaten Semarang ingat apa? Kalau nyebut Pekalongan ingat apa? Nyebut kota Jogja ingat apa? Nah, kalau ada teman-teman dari mana? Kendal. Kalau nyebut Kendal ingat apa? Kalau nyebut Pati ingat apa? Kalau nggak ingat apa-apa, itu berarti positioningnya, brandingnya nggak bagus. Ya, jadi dalam model ini dikatakan setiap kota kabupaten harus membranding daerahnya dengan 3 hal. Appearance, appearance itu wajah kota, ya, dengan tugu, dengan bangunan, dengan warna, ya. Lalu tourism dengan pariwisatanya dan dengan bisnisnya. Bisnis itu produk-produk atau hal-hal yang terkait dengan ekonomi. Apa? Oh, di situ pusat batik, oh di situ pusat sarung, oh di situ pusat permata, gitu. Oh di situ pusat apa agrobisnis. Ya, itu smart branding. Yang ketiga, kota kabupaten yang ingin mengklaim dirinya smart city harus membangun ekonominya. Apa yang harus dibangun? Ada 3, industri, welfare, transaction. Transaction maksudnya apa? Kota kabupaten itu harus mendorong masyarakatnya untuk cashless. Ya, jadi mulai pakai QR ya, pakai QR code ya, QRIS itu ya, pakai QRIS, mulai pakai EFT POS, mulai pakai mungkin apa e-money gitu ya. Nah, itu didorong kalah cashless. Lalu harus membangun industri dari hulu ke hilir dan welfare harus mempertimbangkan ekonomi keluarga dan UMKM ya. Nah, itu smart economy. Smart living, maka kota kabupaten yang mengklaim sebagai kota cerdas, dia harus membangun dalam hal harmoni, health, mobility. Harmoni itu apa? Harus membangun tata kotanya, sehingga kota itu nyaman dihuni. Orang kalau mau di situ, orang pengen tinggal di kota itu. Orang nggak pengen pindah. Ya, itu harmoni. Jadi mulai tata kotanya, kalau dalam bahasa saya, rasanya kemana-mana deket, rasanya kemana-mana enak, itu harmoni. Coba teman-teman bayangin, di kota mana yang teman-teman ngerasa kemana-mana enak gitu ya. Kemana-mana enak, kemana-mana deket, kemana-mana gampang. Ya, nah itu harmoni. Pengen tinggal di kota itu terus, itu harmoni. Itu salah satu. Tapi ada kota kabupaten yang teman-teman ketika berkunjung itu nggak tahan. Aduh, kemana-mana jauh nih, ya, mahal semua nih. Nah itu, ya itu nggak harmoni. Nggak. Health. Health itu apa? Fasilitas kesehatan tersedia mudah, makanan sehat tersedia mudah, fasilitas olahraga tersedia mudah. Mobility, mobility itu mobility orang, mobility barang, ya. Jadi di tempat itu kalau kita mau bepergian, mau kemana-mana mudah, kita mau ngirim barang kemana-mana mudah juga. Nah itu 3 subdimensi dari smart living. Ya. Lalu yang ke-5 adalah smart society. Ini orangnya. Nah orangnya ini harus community learning security. Apa nih? Pemerintah kota kabupaten itu harus membangun kota masyarakatnya itu menjadi komunitas-komunitas yang inklusif, yang dinamis, masyarakat yang terbuka, yang terus bergerak menjadi lebih baik. Learning, jadi masyarakatnya itu punya budaya untuk belajar, open mind.
Dan finally security. Apa itu? Masyarakatnya itu punya semangat untuk menjaga lingkungannya, ya, menjaga lingkungannya mandiri. Jadi kayak siskamling itu tetap dijaga, ketika ada COVID mereka menjaga daerahnya gitu. Jadi mereka mudah untuk digerakkan untuk menjaga keamanan wilayahnya. Tanggung jawab sosialnya ada. Nah, jadi ini yang kelima. Yang keenam, smart environment. Jadi kota kabupaten yang mengklaim menjadi ikut akan menuju smart city, dia harus membangun lingkungannya. Pertama, protection, melindungi tanah, air, udara. Kedua adalah waste, ya, sampahnya dikelola. Dan ketiga, energi, menggunakan energi terbarukan. Jadi kalau sekarang isunya adalah isu lingkungan, teman-teman, ya, isu lingkungan, isu polusi. Nah, teman-teman bisa melihat nih, berarti belum smart tuh, ya, terutama di dimensi smart environment. Nah, nanti dilihat ya, entah mana, entah Semarang, entah kota Surabaya, entah kota Jakarta. Kalau polusinya masih banyak, berarti protection dari udaranya masih rendah. Artinya di indikator dimensi itu masih rendah. Jadi belum smart-smart amat ya, karena masih ada yang belum terkelola dengan baik. Nah, inilah cakupan yang harus dibangun dengan inovasi, teknologi kolaborasi, 6 dimensi ini yang harus dikelola dengan 3I tadi, ya, atau 18 subdimensi ini. Ini menurut model Smart City dari Kemenkominfo. Nah, lalu bagaimana dengan PP 59? Nah, ini kan menarik ya, kita bandingkan. 2017 udah ada model smart city kota cerdas ya dari PP 59 2022. Ternyata di dalam PP 59 ini teman-teman juga diatur. Oh, tapi dia diatur tadi kan ada 6 ya, ada 6. Tapi coba kita lihat apakah ada kesamaan. Nah, di dalam pasal 59 PP 59 ini dikatakan begini. Pendekatan kota cerdas yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ya, meliputi satu, tata kelola birokrasi, ekonomi, kehidupan berkota, masyarakat, lingkungan, mobilitas. Kalau saya komparasikan di dalam PP 59 ini udah ngatur dimensi smart governance, smart economy, smart living, smart society, smart environment, sama smart mobility. Jadi nggak ada smart branding ya. Smart brandingnya nggak ada di sini. Nah, yang smart mobility itu kalau di modelnya Kemenkominfo dia masuk di smart living, ya, bagian smart living, ya. Nah, di sini dikatakan tata kelola birokrasi mencakup perbaikan pelayanan publik, efisiensi birokrasi, penyusunan kebijakan. Mirip kan ya dengan yang di Kemenkominfo. Smart ekonomi mencakup ekosistem bisnis, pemasaran usaha masyarakat digital, mensejahterakan masyarakat, transaksi keuangan, pemasaran perkotaan secara digital. Ini mirip ya. Kehidupan perkotaan, smart living, pelayanan perkotaan terjangkau terintegrasi, lingkungan hunian, lingkungan kerja dan kegiatan. Nah, ini sudah mencakup kesehatan. Jadi kesehatannya nggak dimunculkan secara eksplisit dalam definisi ini, termasuk transportasi nggak dimunculkan, ya. Lalu aspek keempat, yakni masyarakat harus membangun masyarakat terbuka, beradaptasi, disiplin teratur, menghormati dan berbudi pekerti. Nah, ini dia lebih ini mirip dengan yang di Kemenkominfo tadi ya. Ini akhlak ya, lebih berorientasi akhlak. Kemudian di sini learningnya nggak muncul ya, budaya learningnya nggak muncul. Ini saya coba bandingin antara Kemenkominfo sama PP 59 ya. Di lingkungan ini pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, ketahanan iklim, wawasan lingkungan, ramah lingkungan, wajah perkotaan. Nah, ini wajah perkotaannya masuk di sini ya. Tapi bukan untuk positioning, tapi untuk lingkungan ya. Nah, sehingga teman-teman mobilitas yang ini baru ya. Mobilitas itu kalau sekali lagi kalau di Kemenkominfo dia masuk di smart living ya, di smart mobility. Nah, ini pergerakan orang barang, transformasi ramah lingkungan sama transformasi terintegrasi. Akhirnya kalau kita bandingin nih, saya bandingin antara dimensi kota cerdas PP 59 2022 sama model smart city Kemenkominfo, saya bandingin gini ya. Nah, ternyata mirip sih. Yang berbeda adalah smart brandingnya nggak ada di PP 59. Ya, ingat, yang gambar model smart city-nya Kemenkominfo itu dasar hukumnya nggak ada ya, dasar hukumnya buku panduan. Jadi buku panduan bukan dasar hukum. PP 59 itu dasar hukumnya kuat ya. Mungkin nanti akan jadi undang-undang lebih kuat lagi. Nah,
Tapi kalau begitu gimana Pak? Apakah wajib atau enggak smart branding? Ya, tergantung kalau ikut gerakan 100 Smart City, dievaluasi Kemenkominfo ya tetap harus dijalankan. Dan menurut saya smart branding sih penting ya untuk Indonesia. Tapi dari sini kita tahu ini ada 6 aspek yang wajib dijalankan ya. Jadi kalau saya sebagai konsultan mengkombinasikan ini ya. Jadi yang ada peraturannya, kemudian ada yang detail di di model smart city ini. Bahkan saya mengkombinasikan dengan ISO SNI 37122 yang tentang smart city ya. Jadi tentang smart city itu saya mengkombinasikan dengan 3 hal. Bahkan saya pakai 4 hal. 4 hal itu pakai indikator kinerja RPJMD. Jadi saya gabungin PP 59, kemudian model Kemenkominfo, kemudian ISO 37122 tentang Smart City, terus kemudian saya gabungkan dengan indikator RPJMD. Maka jadilah saya perencanaan kota yang benar-benar sesuai dengan peraturan, dokumen yang berlaku, dan akademis yang berlaku. Oke.